Ya, selamat siang Pak Edi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok yang beranggotakan Fatir Trianda, saya sendiri, Gabriela Monangan, Ignatius Tirta, dan Ilham Nata akan mempresentasikan tentang sistem produksi produk usaha. Ya, pengertian tentang sistem produksi produk usaha. Sistem produksi merupakan suatu susunan kegiatan apapun elemen yang semuanya saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tidak hanya itu, tapi juga semua elemen saling berhubungan dan saling menopang satu sama yang lain. Jenis-jenis sistem produksi. Untuk jenisnya sendiri terdapat dua garis besar, yaitu yang pertama berdasarkan proses menghasilkan sesuatu, dan yang kedua berdasarkan tujuan operasinya. Berdasarkan proses menghasilkan sesuatu. Jenis yang pertama dari sistem ini adalah berdasarkan proses yang menghasilkan sesuatu. Bisa dibilang ini adalah proses yang menghasilkan sebuah output. Dalam jenis yang satu ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian yang didasarkan pada waktu prosesnya, seperti berikut ini. Dalam jenis yang satu ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian. Continuous proses bisa disebut juga dengan proses produksi yang sifatnya berlanjur atau kontinu. Untuk proses produksi ini biasanya sistem akan menyusun peralatan ataupun komponen yang dibutuhkan secara berurutan. Intermittent proses berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini adalah proses produksi yang memiliki waktu produksi dengan sifat yang putus-putus. Biasanya kegiatan ini baru akan dilakukan ketika ada permintaan pada produk, sehingga proses ini biasanya tidak membutuhkan standar khusus ketika melakukannya. Berdasarkan tujuan operasinya dibagi menjadi 4: assembly to order atau engineering to order atau ITO, make to order atau MTO, make to stock atau MTS. Pada jenis assembly to order atau ITO, produsen hanya membuat desain yang standar dengan modul operasional yang juga standar. Nantinya biasanya produk yang dihasilkan itu merupakan hasil rakitan berdasarkan permintaan konsumen dan juga modul. Dalam jenis engineering to order, perusahaan memproduksi barang custom, sehingga bisa dibilang bahwa perusahaan memproduksi suatu barang dari mulai desain sampai hasilnya sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen. Make to order atau MTO. Sesuai dengan namanya, di mana produsen baru akan mengerjakan produk tersebut setelah sebelumnya pesanan item tersebut sudah diterima. Make to stock atau MTS. Kalau sistem yang sebelumnya dibuat setelah produk dipesan oleh pembeli, maka kali ini berbeda. Karena untuk sistem ini dibuat untuk menyelesaikan produksinya hanya sebagai barang untuk berjaga-jaga dan untuk stok. Tujuan sistem produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan perusahaan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut, di mana kebutuhan tersebut bisa berupa barang hasil produksi. Dengan adanya sistem produksi seperti ini, kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar. Kedua, menghitung modal. Lalu dengan adanya sistem seperti ini, untuk melakukan proses sebuah produksi, tanpa sadar juga membantu pengusaha untuk memperhitungkan modal yang digunakan. Yang ketiga, membuat proses produksi berjalan dengan teratur. Terakhir yaitu proses produksinya bisa berjalan dengan teratur karena seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa semuanya diatur dengan baik. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.